Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memperbaiki amal-amal kalian. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia akan mendapatkan karunia yang banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam: fa inna khairal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dalalatin finar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka sebaik-baik perkara adalah apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah sesuatu yang baru yang diadakan dalam urusan agama. Setiap yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah pasti sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala karunia-Nya, atas segala rahmat dan nikmat-Nya, sehingga sampai hari ini kita semuanya masih diberi kemudahan di dalam menjalankan kehidupan di dunia, di dalam rangka kita mempersiapkan bekal-bekal di dalam menuju kehidupan akhirat. Pada hari ini, seluruh kaum muslimin di seluruh dunia mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Karena kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka hal itu termasuk di antara disebabkan karena ketakwaan hatinya. Kenapa Allah berfirman demikian? Karena tidak semua manusia pada hari ini mereka mengagungkan syiar-syiar Allah. Bahkan di antara kaum muslimin, bahkan mereka tidak menganggap bahwa hari ini adalah hari raya besar bagi kaum muslimin, sehingga mereka seolah-olah tidak peduli dengan adanya hari Idul Adha. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sedikit mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala atas pensyariatan ibadah haji maupun kurban. Banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran daripada syariat agama Allah.
tentang ibadah haji dan kurban, khususan untuk kita. Kita diperintah oleh Allah untuk berkorban, untuk menjalankan salah satu syiar agama Allah, untuk mengagungkan syiar-syiar agama Allah, agar menghidupkan agama Islam ini di lingkungan kita masing-masing. Pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil adalah hubungan antara korban dan tauhid. Bahwasanya setiap manusia, setiap insan, setiap muslim wajib untuk mendasarkan segala macam ibadahnya hanya karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak boleh kita mencampur adukan dalam ibadah kita dengan segala sesuatu. Kita harus memurnikan setiap ibadah kita hanya dan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, korbanku, hidupku dan matiku, semuanya bagi Allah Azza wa Jalla. Ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil. Allah mensyariatkan penyembelihan hewan agar supaya kita mengingat atas segala macam rezeki yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Tidaklah mungkin kita bisa menundukkan hewan-hewan yang kita manfaatkan kecuali Allah berkehendak. Sehingga tidak boleh bagi seorang manusia atau makhluk yang lain tidak boleh menyembelih untuk tujuan selain Allah. Penyembelihan hewan kurban atau penyembelihan hewan-hewan di dalam rangka beribadah tidak boleh dicampur adukan untuk selain itu. Barang siapa yang menyembelih karena selain Allah, dia masuk kepada kesyirikan yang besar. Ini yang pelajaran pertama, bahasanya setiap ibadah kita wajib untuk tunjukkan hanya dan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kepada yang lain. Pelajaran yang kedua, bahwasanya segala macam syariat yang Allah tentukan kepada kita kaum muslimin, kewajiban kita hanya sami'na wa ata'na. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa likullin ja'alna mansakan liyadhkurullaha fima razaqahumullahu min bahimatil an'am. Bagi setiap umat kami jadikan bagi mereka syariat penyembelihan agar supaya mereka mengingat Allah atas rezeki-rezeki yang diberikan kepada mereka dari binatang-binatang ternak. Dari ayat yang mulia ini kita diperintah oleh Allah untuk mengikuti syariat agama Allah dengan kafah, dengan secara menyeluruh tanpa banyak bertanya. Ketika Allah mensyariatkan segala sesuatu, ketika Rasulullah SAW menyuruh kita akan segala sesuatu terkait urusan agama, kewajiban kita hanya sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Tidak boleh bagi seorang muslim itu untuk mencari cara-cara beribadah yang lain yang tidak ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa makana lil mu'minina wal mu'minat idza qada Allah wa rasulahu ay yakunu alaihim khiyaratin min amrihim. Tidak pantas bagi seorang muslimin maupun muslimat ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan segala sesuatu dalam urusan agama, dia mempunyai pilihan dalam urusan agamanya. Tidak boleh. Tidak pantas kalau kita sebagai kaum muslimin mempunyai aturan-aturan dalam beragama ini selain daripada aturan Al-Quran
dan As-Sunnah. Sudah semestinya kita benar-benar kembali kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Agar supaya kita beruntung. Karena hanya dengan itulah, dengan cara itulah kita bisa kembali kepada kejayaan agama ini. Ketika kaum muslimin mereka tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka akan terpecah belah seperti yang terjadi pada saat sekarang ini. Kenapa terjadi perbedaan-perbedaan dalam permasalahan-permasalahan yang semestinya tidak boleh berbeda? Karena sebagian dari kita tidak menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai tuntunan satu-satunya yang wajib untuk diikuti. Allah mensyariatkan kita kurban sebagaimana dicontohkan dalam Al-Quran melalui Nabi Allah Ibrahim ketika diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Lalu diganti oleh Allah dengan binatang sembelihan yang besar. Apa hikmah yang harus kita pelajari dari pensyariatan kurban ini? Bahkan ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintah kita untuk membunuh anak kita. Perhatikan. Bahkan ketika syariat memerintahkan kita untuk membunuh anak kita, itu wajib untuk ditaati. Ketika Allah meminta kita untuk membunuh istri kita, ketika Allah menyuruh kita untuk membunuh anak kita, itu adalah wajib. Syami'na wa atab. Apalagi dalam urusan yang lain. Kelihatan bagi manusia mungkin perintah Allah adalah sesuatu yang buruk. Akan tetapi Allah pasti lebih tahu. Tugas kita sami'na wa atab. Seperti Nabi Ibrahim diperintah menyembelih Ismail, dia laksanakan. Walaupun kita tahu tidak mungkin ada seorang bapak yang tega membunuh anaknya kecuali dia orang gila. Akan tapi Nabi Ibrahim tetap melaksanakan karena itu adalah perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia tahu bahwasanya itu perintah Rabb-Nya, perintah zat yang berkuasa atas dirinya, zat yang menguasai dirinya, menguasai anaknya, menguasai seluruh kehidupan di dunia. Maka tidak pantas bagi kita kaum muslimin untuk melanggar perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apapun yang diperintah oleh Allah ketika datang dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah yang sahih, wajib kita untuk mentaati. Hikmah berikutnya, kita harus wajib mengetahui, memahami bahwa apapun perintah Allah pasti berakibat baik asal kita taat. Seperti Nabi Ibrahim ketika diperintah untuk menyembelih anaknya, dia laksanakan sami'na wa ata'na. Dia yakin, dia mempunyai iman, mempunyai akidah yang kuat, sehingga perintah Allah dia laksanakan dengan sepenuh hati, setulus ikhlas. Dia yakin akan kebenaran perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akhirnya apa? Diganti. Dia tidak benar-benar diperintah Allah untuk menyembelih anaknya, akan tapi akan diajari syariat, yaitu berkurban. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ketika kita menerima perintah syariat agama, kita laksanakan terlebih dahulu. Sami'na wa ata'na, hikmahnya, kebaikannya pasti akan datang. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi-Nabiullah, termasuk Rasulullah SAW. Beliau menjalankan seluruh syariat agama ini dengan sepenuh hati. Dia yakin bahwasanya di balik perintah-perintah yang berat
pasti ada kebaikan-kebaikan yang datang menyusul. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita dibebani dengan beban syariat yang tidak begitu berat sebenarnya. Akan tetapi berapa banyak dari kita yang tidak mau untuk dibebani dengan beban syariat. Menganggap bahwa hal tersebut sepele. Menganggap bahwa kewajiban-kewajiban tersebut tidak akan bermanfaat bagi dirinya di dunia wal akhirah. Anggapan yang sangat-sangat salah. Jemaah, itulah hal yang dirahmati oleh Allah. Hikmah berikutnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, La yanalallahu luhumuha wala dimauha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah kurban tidak sampai kepada Allah, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan hati kalian semuanya. Apa yang dapat kita pelajari dari ayat yang mulia ini? Pensyariatan penyembelihan hewan kurban ataupun pensyariatan syariat-syariat yang lain, yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaan kita, seberapa taat kita kepada Allah, seberapa takwa kita kepada Allah. Allah tidak melihat ketika orang sholat, tidak melihat bagaimana bentuk fisiknya, bagaimana bentuk ibadahnya, akan tapi yang utama yang dilihat adalah hati. Seberapa ikhlas ia dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dalam permasalahan ibadah korban ini. Tidak dilihat oleh Allah seberapa besar sapinya. Tidak dilihat oleh Allah seberapa mahal harganya. Yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaan hatinya. Bagaimana seorang muslim ketika diperintah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menafkahkan sebagian dari rezeki yang sudah diberikan kepada Allah, seberapa dia taat? Kita yakin Allah tidak butuh. Allah tidak butuh dengan daging sapi. Allah tidak butuh dengan darah sapi. Allah tidak butuh dengan sedekah panjenengan semuanya. Tidak butuh, bahkan Allah tidak butuh dengan ibadah kita semuanya. Kita yang fuqara, kita yang membutuhkan agar supaya Allah meridhoi kita dengan amal-amal ibadah kita. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, amal-amal kalian tidak akan memasukkan kalian ke dalam surga kecuali Allah meridhoi dan merahmati kita semuanya. Kita tidak bisa akan masuk surga mengandalkan amal-amal kita kalau Allah tidak meridhoi kita. Tidaklah mungkin seorang manusia bisa menjalankan sholat hari ini. Kita tidak mungkin datang ke sini kalau Allah Azza wa Jalla tidak meridhoi kita, memberi hidayah kepada kita, meringankan langkah kita untuk menuju lapangan ini. Sehingga tidak pantas bagi seorang muslim itu berbangga-banggaan dengan amalan-amalannya. Apalah artinya amalan-amalan kita yang sedikit? Tidak ada artinya. Itu semuanya tidak akan bermanfaat ketika Allah tidak meridhoi kita. Makanya ketika kita beramal, ikhlaskan amal kita, niatkan amal kita hanya untuk mencari keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan kita menjalankan amal-amal soleh, mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk senantiasa bisa istiqamah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Hikmah yang terakhir, bahwasanya segala macam
ibadah yang dijalankan oleh kita itu pasti berakibat baik kepada kita. Seperti ibrah pelajaran yang diambil dari kisah Nabi Ibrahim. Dia mendapatkan akhir yang bahagia. Begitu juga kita. Ketika kita taat kepada Allah, ketika kita takwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada diri kita. Kalau takwa kita sendirian, kalau sebuah keluarga takwa kepada Allah, pasti akan diberikan kebaikan-kebaikan dalam keluarganya. Kalau sebuah kampung bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kampung tersebut. Ketika sebuah masyarakat beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kebaikan kepada masyarakat tersebut. Walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya penduduk sebuah bangsa, penduduk sebuah kaum, penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguh kata Allah, akan kami bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan tapi kebanyakan manusia tidak beriman dan bertakwa. Jamaah rahimakumullah, khusus untuk kita hari ini. Kita meniatkan diri kita untuk senantiasa menjadikan negeri kita, lingkungan kita, gerumbul kita secara lebih spesifik, menjadi gerumbul masyarakat yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam setiap aspeknya. Pasti janji Allah akan datang. La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh kata Allah, akan dibukakan keberkahan dari langit dan dari bumi ketika kita semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah. Kita jaga apa-apa yang sudah baik, kita tingkatkan apa-apa yang sudah baik. Jangan sampai mengalami penurunan. Istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semuanya. Pada akhirnya, marilah kita bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar semuanya bisa mendapatkan karunia dan rahmat Allah. Agar semua kaum muslimin senantiasa diberi keteguhan di dalam menjalankan agama ini. Karena memang untuk masa-masa sekarang ini, menjalankan agama ini terasa sangat berat. Sangat banyak tantangannya. Akan tapi, kalau kita benar-benar berjihad, bersungguh-sungguh menjalankan syariat agama Allah, Allah akan menunjukkan kebaikan-kebaikan. Hanya kepada Allah lah kita mohon petunjuk dan memohon pertolongan. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa tarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim walhamdulillahi rabbil alamin.